Dampak pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia saat ini mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2020 tumbuh 2,97%. Menurun drastis dibandingkan dengan kuartal pertama 2019 yang di angka 5,07%. Ini adalah angka paling menyusut dalam 19 tahun terakhir atau sejak tahun 2001. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat yang mengalami penurunan dalam penghasilan dan bahkan kehilangan sumber penghasilan utama mereka. Terlebih lagi setelah diberlakukannya peraturan PSBB oleh pemerintah, sehingga membuat daya beli masyarakat pun turun. Padahal daya beli selama ini menjadi payung pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bagaimana dampak atau pengaruh adanya COVID-19 ini terhadap pekerjaan atau penghasilan Bapak? Ya, sangat berpengaruh. Jelas mempengaruhi banyak ya untuk kegiatan, terutama para seniman, owner sound system, itu mempengaruhi banyak karena ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kisarannya ya kalau untuk pemain keyboard untuk per job itu 500 sampai 700 per job gitu ya. Kalau diambil rata-rata ya anggaplah biasanya itu orang mengadakan pesta itu yang paling sering itu di hari Minggu. Jadi dalam sebulan misalnya 4 kali job ya, itu yang pastinya kan gitu. Ya, itulah kalikan aja gitu. Tapi banyak juga sih di luaran sana yang nggak harus hari Minggu gitu kan. Ya, pastinya menurun dikarenakan diterapkannya PSBB oleh pemerintah. Berbagai bantuan sosial atau bansos pun akhirnya digulirkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial demi mengatasi guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satunya bansos tunai bagi warga terdampak COVID-19. Bansos ini diharapkan dapat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pangan dan menjaga daya beli agar tidak menurun. Namun, masalah lainnya pun muncul setelah bansos ini dijalankan, mulai dari kesalahan pendataan hingga masalah dalam penyaluran. Kendati demikian, di Desa Marga, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi, menurut Ketua RT 2 Desa Marga, Angkar, hal tersebut tidaklah terjadi di desanya. Selama pengamatan saya, karena saya salah satu tim penyalur ya, tim verifikasi untuk calon penerima dana bantuan tersebut, menurut saya sudah tepat sasaran, karena sebelumnya ada 5 langkah yang kita lakukan bagi calon penerima bansos ini, jadi nggak sembarangan. Kedua, selama saya sebagai tim verifikasi sudah berjalan selama 3 kali dan berjalan lancar, tidak ada halangan apapun, karena seluruh yang berhak menerima itu sudah kita verifikasi bersama perangkat desa melalui musyawarah desa. Tidak dikarenakan kita dibantu saat pendaftaran oleh pemerintah setempat. Kalau khususnya untuk di daerah sini, di daerah kami ya khususnya Sungai Bahar enggak rugi karena kita sudah didata ya oleh RT, perangkat desa ya. Kami sudah terdata, nggak ada kesulitan. Cukup tidak cukup ya harus cukup. Ya cukup membantu, hanya bisa meringankan lah. Tapi kalau untuk memenuhi ya itu sangat jauh. Ya harapan yang jelas yang positif ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan pemerintah bisa membuka kembali khususnya untuk
kami ya yang bergerak di bidang hiburan itu sudah bisa bekerja seperti biasa. Itu sangat kami harapkan. Yang pertama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 ini ya berharap untuk segera berakhir. Karena dampaknya sangat dahsyat bagi masyarakat kita, dan kalau ini terus menerus apalagi sampai Desember nanti, karena salah satu contoh otomatis anggaran negara, anggaran provinsi, anggaran kabupaten, anggaran desa, ya semua dengan adanya COVID ini salah satu contoh untuk Desa Marga itu kan harus setiap desa sekarang mengeluarkan 25% dari dana APD. Jika tidak dikeluarkan, maka tahun 2021 maka akan dikurangi. Nah, jika ini terus-menerus terjadi, COVID terjadi, otomatis akan mengurangi dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, ya kan? Harapan saya sekali lagi, yang pertama COVID segera berakhir, ekonomi dan keuangan negara segera normal, sehingga uang yang direncanakan di APBN ini betul-betul terlaksana sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan kita semua, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Sinta Mia dari Muaro Jambi melaporkan untuk SM News.